kan ada pandangan lain dari trio Batu Ampar bahwa ini leluhurnya Ba'alawi ini Maimun Al-Qoddah itu. Iya. Nah itu gimana? Secara umum lah. Jadi sejarah awal tuh begini, kita kan memang aktif di TikTok ya. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang ngumpul Madura itu kan. Nah di situ kita sedang membedah buku yang saya tulis dengan judul 13 poin memahami polemik nasab. Buku pertama ya? Ya, ketika kita sedang membedah itu dengan teman-teman, tiba-tiba ada informasi bahwasanya pihak Ba'alawi itu telah membuat buku untuk membantah buku-bukunya Kiai Imad, yaitu Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah, kemudian kita coba tuh cari bukunya kan. Ternyata ada yang punya, kemudian di PDF-kan, dikirim, disebarlah ke teman-teman itu. Udah Gus, ini buku jenengan nih kita sudah bisa baca sendiri Gus itu. Ini aja nih penting nih. Akhirnya berganti tuh bedah bukunya. Apa? Maksudnya ini tuh apa? Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Itu. Jadi bedah buku saya tadi itu berhenti di tengah, ganti ke Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah, dari situ kemudian saking asiknya kita ngobrol di situ, tiba-tiba ada temen dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga temen itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakur Rokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakur Rokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi. Gitu. Editornya Kori. Iya, itu sebenarnya dia bukan editor sebenarnya sih gitu. Cuma diminta gitu. Nah di situ teman-teman itu gini Gus, kira-kira ada nggak kaitannya Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah gitu. Kenapa kok kalian ngomong begitu? Awal yang ngomong begitu tuh Semazen Al-Jilani itu. Nah, beliau ini kan sebenarnya kan domisilinya warga negaranya kan di Mekah. Cuman beliau tinggal di Indonesia gitu karena memang leluhurnya di Indonesia. Beliau bilang begini sama saya. Waktu kita silaturahmi ke sana itu Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qoddah gitu. Coba di speak up Gus. Waduh, saya enggak berani. Ya? Saya enggak berani Kiai sebelah itu. Kenapa enggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya tidak berani bilang gitu. Sudah nanti tak carikan gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga katanya gitu. Akhirnya Semazen tuh ngirim Tarikh Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala itu. Dikirimlah yang bab itu ya, di juz berapa gitu lupa saya kemarin tuh. Kemudian Gusti Andri itu ngirim Tarikh Khulafa. Di situ ada cerita tentang Salahuddin gitu loh. Nah akhirnya tiba-tiba saya tuh keinget begini Gus. Jadi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab itu ada qaedahnya Ibnu Khaldun bahwasanya dalam kurun waktu 100 tahun itu biasanya diisi 3 generasi gitu atau 4 generasi maksimal gitu kan. Nah dari situ saya berpikir sama teman-teman, sekarang ini rata-rata Ba'alawi nasab yang paling muda itu urutan ke-38. 38 ya. Paling muda itu Habib Bahar 38 gitu. Terus Habib Novel itu 38 gitu kan. Nah, dari sampel 38 urutan itu saya sama teman-teman coba nanti gini. 38 ini kita ambil yang 4 generasi aja. Yang paling maksimal gitu kan. Jadi 38 dibagi 4. Ketemunya kan 9,5. Iya toh, 9,5. Nah, kemudian sekarang ini kan abad 15 Hijriah. Iya toh, abad 15 Hijriah. Nah, abad 15 Hijriah itu dikurangi hasil tadi itu. Pembagian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kan abad ke-6. Ya. Nah, lalu kita cari siapakah tokoh historis yang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di abad ke-6 itu. Ternyata itu dinasti Fatimiyah gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi begini, Kiai. Ketika kita membicarakan itu, saya jadi teringat di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiko, halaman 150. Itu kan ada pernyataannya Ali As-Sakran yang mengulang
daripada bait syair yang dia kutip dari Bakhusyair itu kan, wa biwalidihil maimun ubaidun gitu kan, wa hakadha huwa huna ubaidun al ma'ruf inda ahli Hadramut wal musatar fi kutubim ila akhirih kan gitu. Berarti kan dikenal oleh penduduk Hadramut itu Ubaid al Maimun gitu kan. Jadi kan ada indikasi ini gitu. Ada indikasi. Nah, dari situ Kiai Ja'far ini baru masuk TikTok itu. Kiai Ghalib itu juga saya paksa untuk bikin TikTok baru masuk tuh gitu kan. Akhirnya Kiai Ja'far bilang, "Saya itu Gus, sejak beberapa tahun yang lalu saya memang punya kegelisahan. Bukan kegelisahan apa ya istilahnya? Pemikiran. Bahwasanya jangan-jangan ini kesana gitu loh." Nah, akhirnya gimana? Ya ini kitab-kitabnya sudah dikirim semua sama teman-teman, tapi saya tidak berani memastikan. Ini kan baru prediksi saja berdasarkan tarikh Ibnu Khaldun, cara menghitung itu tadi kan tidak mungkin ke Rasulullah kalau 38 gitu kan. Nah itu. Nah singkat cerita akhirnya ya Kiai Ja'far itu datang ke Jogja ke tempat saya nginep selama 1 minggu. Ya kemudian akhirnya beliaulah yang melanjutkan penelitian itu sama Kiai Ghalib gitu. Nah di situ kita membagi tugas Kiai gitu. Saya mengkanter keabsahan nasab Ba'alawi dengan ketidakabsahan nasab Ba'alawi sekaligus. Teman-teman tuh minta, "Gus, ini khurafat-khurafatnya Ba'alawi ditulis juga, Gus." Nah, akhirnya saya bikin buku tuh dengan judul Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi gitu. Nah, itu yang bikin covernya itu Al-Ghaimi emang. Al-Ghaimi emang itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman semua, bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri, teman-teman semua. Termasuk perjuangan bersama lah. Iya, termasuk saya menulis buku 13 poin itu semuanya di situ banyak terinspirasi dari buku-bukunya Kiai Imad seperti Menakar itu gitu. Itu. Jadi bukan saya pribadi sebenarnya. Nah, artinya kalau bagi saya Maimun Al-Qadda itu belum finish. Belum finish ya? Belum finish, masih harus banyak korinah-korinah gitu. Tapi ke arah itu berapa persen kira-kira? Ya kalau sampai saat ini 60%. Oh, 60%. Kenapa saya katakan 60%? Dari statistik hitungan angka urutan nasab dia itu mendekati ke sana, nggak mungkin ke Rasulullah gitu. Tapi secara istilahnya tekstualnya di kita belum ketemu gitu ya. Bahwasanya Ba'alawi ini belum. Tapi indikasi ke arah itu banyak. Tapi kan jelas bahwasanya setelah dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka ini kan banyak lari ke Yaman. Banyak lari ke Yaman. Bentar. Kenapa? Abad ke berapa? Abad ke-6. Abad 6 berarti tahun 500. Nah, kemudian dikomparasikan lagi Dr. Sugeng dengan sejarahnya Ba'alawi sendiri, di mana dia mengatakan bahwasanya leluhurnya itu hijrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Banil Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Lah Muhammad bin Sulaiman dalam catatan Banil Ahdal pindah ke Yaman tuh di abad ke-6. Kan begitu ya. Jadi ini masih korinah ya, belum saya fikirkan belum. Karena tergantung beliau. Kalau beliau lanjut. Monggo. Iya. Ya Imad tadi kan bilang bahwasanya leluhur mereka itu masuk ke Yaman itu sekitar abad 78 toh. Total Ya, dengan migrasi yang disampaikan. Nah, sementara Gus ketika Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-6 itu menghancurkan Kesultanan Bani Fatimiyah di Mesir itu, mereka lari ke Yaman. Berangsur-angsur lari ke Yaman. Oh, kalau itu benar. Kan itu makanya, daerah sekitar Sinai situ, Levan itu. Lah iya makanya. Wah, benar berarti. Tepuk tangan untuk trio Madura. Ini Kiai, kadang-kadang manuskrip Madura ini juga ada kontradiksinya antara manuskrip Madura Barat dengan Madura Timur. Ini kadang-kadang kontradiksi. Itu kontradiksi yang bisa dipertemukan. Kenapa? Itu perebutan antar saudara aja. Ya, nah. Antara anak istri yang pertama, istri kedua, itu begitu aja. Itu maksud saya. Tapi kalau diteliti Dihilangkan dengan itu demi kekuasaan. Gitu. diteliti dengan teliti, itu akan ketemu. Ya. Wah, ini ternyata sengaja dihilangkan karena ini istri muda, ini istri tua, saling mencari pengaruh masing-masing bahwa dia yang merasa berhak sebagai keturunan tokoh anu. Itu aja. Makanya saudara-saudara saya itu dari Wali Songo yang lain yang sudah ada beberapa itu yang tes DNA, kemudian tes DNA garis lakinya itu bukanlah J1 tapi O. Itu bukan berarti dia bohong.
Bukan berarti dia itu bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Rasulullah, tapi mungkin ada satu perempuan yang dihilangkan dalam tradisi pencatatan mereka. Enggak, sebenarnya saya mau mengklarifikasi pernyataannya Bang Kori sebelum Temennya. Ya, itu. Ya, teman saya Bang itu. Kori, sebelum beliau ini ya, sebelum beliau murtad itu kan. Artinya kan dia kan mengatakan bahwasanya alhamdulillah penelitiannya Kiai Imad itu direspon oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, ya toh, dalam bentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujliyah. Ya kan? Jadi kan seakan-akan Kiai Imad yang membatalkan direspon nama Naqabat Ashraf. Ini kebalik sebenarnya. Justru kitab itu, As-Suyuful Mujliyah itu, kalau kita lihat di dalam websitenya Naqabatul Ashraf itu dikeluarkan tahun 2017. Artinya Kiai Imad ini hanya menyampaikan hasil keputusan dari seluruh konsensus ulama ahli nasab yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab As-Suyuful Mujliyah itu. Itu bagi saya. Jadi keliru itu statementnya Kori itu. Makanya kemarin dikejar. Lo yang salah itu sampean Gus. Oh, Kori kok dibawa ke sini kan? Bukan, Dokter Ribut kemarin. Oh, itu sama. kan mempertanyakan. Sampean bener enggak gitu loh. Ya. Kemarin menyatakan. Loh, Dokter Ribut itu ya menghinakan diri seperti sampean. Loh, Kori kok dilayani? Kan udah saya bilang, Kori itu ODGJ lapar. Kasih makan selesai. Gak usah diajak diskusi, kasih saya ingat kuda Troya. kasih roti. Ini Gus, Iya. belum selesai kan ya? Satu Monggo, lagi. siap. Ke Yai Imad ini. Saya pernah dengar Yai Imad itu waktu itu pernah bilang kan, berdasarkan karakteristik kitab-kitabnya Abdullah Al-Haddad yang jauh dari khurafat, itu Kiai Imad itu mau meneliti, jangan-jangan Abdullah Al-Haddad ini bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan sebagaimana penulis kitab Sulam Taufik bukan Ba'alawi, karena silsilah nasab beliau Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Al-Alawi Al-Hasani. Kalau Al-Hasani kan tidak mungkin Ba'alawi, karena Ba'alawi itu ngakunya kalah Husaini. Itu sudah diposting sama NU Online, penulis kitab Sulam Taufik. Kalau Sulam Taufiknya yang katanya tulisan Wali Songo, itu saya belum bisa mengklarifikasi. Itu kan baru kemungkinan. Tapi kalau penulisnya Sulam Taufik yang beredar sekarang ini bukan Ba'alawi, silakan dilihat di NU Online itu. Sudah tampil di situ, ya. Masalahnya Ba'alawi ini pakai marga yang umum di Arab. Enggak, Ba'alawi itu kan ngakunya Al-Husaini. Iya, ngerti. Sementara Sulam Taufik ini itu Al-Hasani, jadi kan bukan Ba'alawi gitu. Tapi kemungkinan tipe dari NU Online juga ada. Iya. Salah tulis kan bisa. Tapi kalau berbasisnya manuskrip yang saya baca dari Jember, Kiai Mukhlis itu, Iya. itu saya kan dikasihkan 2 lembar tuh, Iya. di foto 2 lembar, itu chipless, Iya. linier, sinkron, bahwa ini memang Sulamu Taufik. Iya. Masalahnya tinggal titik mangsa yang tidak di Nah, foto gitu. Jadi saya belum bisa memastikan apakah klaim daripada Kiai Jember Mukhlis, itu ya, bahwa ini Sulamu Taufik bukan Ba'alawi. Kalau melihat kertasnya sekilas, memang itu kertas tua Iya. yang biasa ditulis pada abad ke-16 Ya. Masehi gitu. Iya. Tetapi kita kan belum musyahadah, Iya. belum empiris melihat bukti, fakta dan data secara kasat mata. Iya. Jadi kita belum bisa untuk memastikan itu. Iya. Tetapi kalau memang itu betul, indikasinya ada. Karena apa? Di dalam kitab Sulamu Taufik itu tidak ada nama pengarang. Jadi dalam isinya itu tidak disebutkan qala Iya. al muallif siapa namanya yang disebutkan. Jadi siapa saja itu bisa mengklaim kitab siapa itu. Nah, kalau kitabnya Syekh Nawawi Tanara kan setelah dia itu membuka kitabnya ada qala al-faqiru Muhammad Nawawi al-Bantani at-Tanari kan. Iya. Itu tidak bisa lagi dirubah oleh siapapun. Seperti kitab As-Sajarah al-Mubarakah. Kenapa As-Sajarah al-Mubarakah ini begitu kokoh sebagai karya dari Fakhruddin Ar-Razi? Karena di dalam kitabnya disebutkan di dalam akhirnya itu bahwa ini adalah nuskhah yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Disebutkan saya Umar Ar-Razi, Muhammad bin Umar Ar-Razi kalau tidak salah, bahwa Fakhruddin Ar-Razi itu namanya ada Umarnya gitu.
menulis kitab ini dan saya mengijazahkan kepada Ali bin Syarabsah. Jadi tidak bisa untuk diganggu-gugat bahwa itu sebagai karya daripada seorang Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi kalau Sulamut Taufik ini di dalam kitabnya tidak ada dia menyebutkan namanya. Saking ikhlasnya dan dia itu. itu. Pertama kali diperlihatkan itu di Muktamar Naat kemarin. Setelah di Muktamar Naat baru beliau kan menyampaikan di TikTok. Iya. Itu. Nah, itu di sana memang di awal itu tidak ada, Kiai. Di mukaddimahnya itu tidak ada. Tidak ada nama kan? Tidak ada. Kemudian di akhir itu ada tanggal nggak? Nah, di akhir itu Kiai tidak ada tanggal. Allah. Tahunnya nggak ada, cuman tamma hadhil kitab yauman walailatan gitu doang. Jadi sempurnanya ini ditulis sehari semalam. Sehari semalam selesai. Tanpa ada tanggal. Tanpa ada tanggal. Dari situ Bulan maka berarti ada. hanya ada satu cara untuk mengujinya, yaitu Kertas, menguji kertas. Ya, filologi. Watermarknya. Ya. Ini kertas biasa dicetak atau dipabrikasi tahun berapa? Ya. Itu nanti itu harus diuji laboratorium. Nah, mengenai Al-Haddad itu memang di Tarim itu ada Al-Haddad Al-Yafi'i, Ya. ada Al-Haddad Ba'alawi. Nanti di Sona ada Al-Haddad lainnya lagi. Ya. Jadi nama Al-Haddad itu bukan spesifikasi marga yang diatribusikan atau disubstitusikan sebagai marga Balawi, karena marga yang lain pun ada Al-Haddad. Ada, ya. Di Saudi juga ada Al-Haddad. Ya. Tapi Nah. Al-Haddad Balawi pasti ada. Iya. Pasti ada karena saya sudah dapat tablo grupnya. Ya. Cuma Apa? nggak dipublish. Ada yang G. Ada oke. Nah, itu. Jadi ketika ada Al-Haddad di dalam family tree itu berhaplogrup J1, itu kemungkinan besar adalah bukan Balawi. Karena Al-Haddad Al-Yafi'i ulama besar-besar itu sebelum abad ke-8 yang ada di Yaman itu dari Al-Haddad Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i ini itulah penguasa-penguasa Yaman, penguasa Hadramaut dari marga Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i kemudian mempunyai suku Al-Quaiti. Yang Al-Quaiti ini sampai abad ke-13 Hijriah menjadi penguasa di Yaman, saling berganti dengan Al-Katiri. Nasab palsu itu Al-Katiri itu. Nah, kalau ini Balawi nggak ada dia sejarah jadi penguasa di sana, kecuali pada zaman modern tahun 90-an ketika dikuasai komunis. Ya, jadi presiden lagi. Mereka dari Balawi ada yang jadi pemimpin komunis di Hadramaut itu. Jadi sebelum pada masa lalu itu mereka tidak mempunyai sejarah peperangan, tidak mempunyai sejarah memimpin. Adanya adalah sejarah pseudo epigrafa yang biasa dilakukan